Good Squad semua, selamat datang kembali di channel YouTube ya Herton nih. Di video hari ini aku akan berbagi kepada kalian semua mengenai berbagai permasalahan yang udah pernah kalian tulis kepada aku mengenai masalah belajar bahasa Jerman, dan di sini aku akan memberikan solusi untuk kalian semua. Ya memang aku udah pernah di Instagram sama di YouTube, aku bertanya kepada kalian semua apa sih masalah yang kalian alami saat belajar bahasa Jerman, dan udah banyak ada ratusan respons yang kalian berikan. Dan di sini aku akan rangkum mengenai permasalahan secara umum mengenai apa aja sih yang bisa terjadi saat belajar bahasa Jerman, dan solusi yang bisa aku berikan kepada kalian semua itu seperti apa. Nah, yang pertama-tama adalah pastinya adalah masa biaya. Karena memang orang tuh sekarang mikir bahwa kalau mau belajar bahasa asing itu satu-satunya cara, atau memang cara yang paling gampang adalah dengan cara mengunjungi les. Tapi sayangnya les itu mahal, karena apalagi dibandingkan dengan bahasa Inggris, karena udah banyak banget guru bahasa Inggris, sedangkan masih dikit guru yang bahasa Jerman, tapi permintaan juga tetap ada. Sehingga solusinya buat aku adalah kalian bisa coba untuk pakai aplikasi gratis. Ada berbagai aplikasi gratis, seperti contohnya Duolingo. Duolingo itu adalah lumayan bagus untuk belajar berbagai macam bahasa. Tapi kalian juga bisa belajar dari yang namanya Learn German dari Deutsche Welle. Aku di sini udah pernah ulas videonya soal ini. Kalian bisa silahkan simak di atas ini atau di kolom deskripsi setelah video ini selesai mengenai bagaimana cara kalian memakai Deutsche Welle ini. Ini lumayan lengkap banget. Ini bisa mencakup dari tingkat dasar A1, A2 sampai B1, dan di situ kalian juga bisa bermain secara interaktif. Semua ke cover, mendengarkan, menulis, membaca, dan juga berbicaranya. Terus kalian juga bisa tahu sedikit-sedikit mengenai kultur Jermannya seperti apa. Terus juga ada juga banyak latihan biar kalian bisa keinget terus apa aja yang udah dipakai. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau nambahin biaya sedikit, maka yang aku saranin adalah kalian beli buku teks yang biasa dipakai oleh banyak sekali tempat les bahasa Jerman di Indonesia, yakni buku Network. Jadi buku Network ini ada Lehrbuchnya, buku teksnya, textbooknya, atau juga Arbeitsbuch atau worksheetnya. Dan di situ kalian juga bisa belajar untuk melatihan apa aja sih konsep gramatika, konsep kosakata yang telah dipelajari di unit yang sama dengan buku textbooknya. Terus di situ juga kedua bukunya mempunyai CD yang bisa dipakai untuk kalian latihan mendengarkan dan juga latihan menulis. Terus juga kalian juga bisa belajar hearing comprehension sama reading comprehension semua dari kedua buku ini. Atau alternatifnya adalah kalian juga bisa belajar melalui aplikasi tapi yang premium atau yang berbayar. Dan salah satu yang aku rekomendasikan adalah aplikasi Link yang aku udah pernah bahas videonya. Kalian bisa silakan simak tipsnya di kolom video di deskripsi di bawah. Tapi intinya di situ adalah itu adalah salah satu-satunya yang sejauh ini aplikasi di mana kalian bisa belajar bahasa Jerman dengan menggunakan tampilan antarmuka dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah kalian nggak perlu ngerti bahasa Inggris untuk bisa belajar bahasa Jerman, bahkan kalian udah bisa langsung belajar dari bahasa Indonesia ke bahasa Jermannya. Nah, tapi dengan hal ini aku bukan berarti bahwa aku tuh anti sama les. Aku sendiri memutuskan untuk les karena aku ingin dapat tanggung-jawaban. Aku ingin apa yang aku tulis, aku ingin apa yang aku dengar, itu semua dikoreksi oleh guru supaya aku bisa menjadi penutur bahasa Jerman yang lebih baik. Dan kalau kalian merasa bahwa itu adalah kelemahan atau itu adalah sesuatu yang worth it untuk kalian, maka nggak ada salahnya untuk kalian membayar kursus atau guru les. Permasalahan kedua yang klasik adalah mengenai latihan sprechen atau bicara. Karena kebiasaannya adalah kalau misalnya berbicara itu pasti harus ada teman. Apalagi di ujian di mana kalian biasa itu perlu ada teman untuk ujian. Kalau nggak ya kalian nggak bisa ujian. Nah, di sini aku mau tekanin pada kalian semua bahwa sebetulnya kalian itu nggak perlu native speaker atau misalnya bareng orang lain juga untuk belajar berbicara bahasa Jerman. Aku sudah udah memiliki videonya, kalian bisa silahkan simak. Sekali lagi videonya ada di deskripsi di bawah. Tapi aku mau tekanin untuk kalian semua adalah kalian bisa melakukannya semua sendiri, bisa dari TV show dan yang lain. Kalian serap itu semua, kalian ganti contohnya sesuai dengan kosakata yang kalian punya. Sama di sini yang paling tekanin adalah kalian harus berani jadi orang gila. Atau dalam artian kalian harus berani ngomong sama diri kalian sendiri. Mau orang lain nggak kamu gila, ya sudah, kamu gila karena kamu berani keluar dari zona nyaman. Sedangkan mereka ada orang waras karena mereka nggak mau keluar dari zona nyaman mereka. Nah, masalah ketiga antara lain ada terlalu banyak gramatik yang harus dihafal. Dan ya, guys, sebetulnya kalau aku setelah membandingkan juga dengan bahasa Inggris itu malah justru gramatiknya itu lebih pusing daripada bahasa Jerman. Karena jauh lebih banyak
daripada bahasa Jerman. Meskipun dibandingkan dengan bahasa Indonesia ya. Tapi di sini aku saranin adalah kalian jangan terlalu banyak overthinking. Karena toh juga nggak semua gramatik ini bakal kepakai. Kalau terutama misalnya kalian mau ngomong sama orang Jerman. Mungkin kalau kalian misalnya nanti udah masuk institusi pendidikan, kalau kalian maksudnya mau nulis jurnal, itu baru kalian bakal perlu sebanyak mungkin gramatik. Tapi, kalau kalian udah berbicara secara casual atau informal dengan orang lain, kalian nggak perlu pakai yang namanya kayak konjungtif cai, kayak pluskuamperfekt, dan lain-lain. Kalian paling hanya perlu pakai ya kayak presence, kayak participe cai, kayak mungkin konjungtif cai dikit-dikit gitu. Tapi, dari pengalaman aku sih sejauh ini nggak lebih dari itu yang biasa dipakai untuk berbicara. Sama terutama untuk kalian yang terutama udah di tingkat menengah, yakni B1 dan juga B2, aku ajak kalian untuk menantang diri kalian sendiri. Jangan dibandingin semua bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa Jerman. Terlebih lagi, kalau kalian misalnya ketemu sebuah kata kerja yang nggak memerlukan kata objek, tapi kalian misalnya harus disambungkan dengan sebuah preposisi. Kayak contohnya, warten auf. Itu memang kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, itu udah jauh banget bedanya. Saran aku adalah, lupain, jangan dibandingin. Kalian udah harus belajar untuk mikir dalam bahasa Jerman. Karena kalau misalnya kalian udah di Jerman, itu kalian udah gak ada waktunya lagi untuk convert lagi ke bahasa Indonesia, terus convert lagi ke bahasa Jerman. Dan itu akan sangat buang-buang waktu. Sama tips aku kepada kalian semua adalah, kalian nggak perlu terlalu khawatir karena orang Jerman itu tidak sama dengan penguji ujian Goethe. Mereka nggak akan segalak itu sampai menjadi grammar Nazi ya, dalam artian bahwa mereka akan berusaha untuk mengkoreksi gramatik kalian atau pembicaraan kalian. Karena capek kan, maksudnya kayak kalian bermaksud untuk menyampaikan sesuatu dan kalian ingin tahu jawabannya, tapi mereka malah koreksi gramatik kamu, dan ujung-ujungnya kamu bakal lama kasih dapat jawabannya. Itu bakal nyebelin pasti buat semua orang, aku juga, dan karena itu kalian nggak perlu khawatir soal ini. Nah, yang keempat adalah, ini yang ada permasalahan yang paling wahid ya aku bilang ya, karena bagaimana cara menghafal der, die, das, terus gimana cara hafal kasus, terus gimana cara aku hafal preposisi, termasuk hubungannya dengan kata kerja, atau nomen verbindungen, dan lain sebagainya. Guys, ini yang aku akui bahwa memang banyak banget yang guru bilang, oh ini satu-satunya cara adalah dihafal. Dan aku memang akui juga dulu, aku sempat ngomong, ini cara adalah dihafal. Cuma, setelah aku mungkin sekitar 2 tahun ada di sini, aku bisa bilang bahwa hafal itu nggak selalu adalah cara yang paling baik untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah kalian memang menghafal sedikit, tapi kalian juga harus banyak latihan menulis atau bicara, atau latihan Ausdrucken, gimana cara kalian memakai semua vokabel, semua kasus, semua kata kerja, semua preposisi yang kalian tahu. Di situ kalian bisa coba untuk tulis cerita yang panjang, karena hanya dengan cara menulis dan memakai otak kalian itulah kalian makin sering dipakai, maka itu akan lama-kelamaan akan juga masuk sendiri ke alam bawah sadar kalian, sehingga tiap kali kalian mau ngomong itu udah tinggal lancar aja, nggak perlu dipikirin langsung, oh ini preposisinya apa gitu. Tapi dari sisi lain, kalian juga nggak perlu terlalu khawatir soal ini, karena memang orang Jerman sini juga kadang-kadang suka salah soal ini. Jadi saran aku adalah kalian tetap aja, kalian harus latihan, tapi jangan terlalu overthinking. Kalian latihan sesering mungkin, kalian harus jadi orang yang rajin. Karena hanya kerajinanlah yang akan bikin kalian itu bisa sukses di Jerman. Permasalahan berikutnya adalah mengenai Hören. Karena banyak dari kalian yang ngomong, oh aku tuh mau dengerin teks dari Jerman, tapi aku nggak tahu itu sumbernya ada dari mana. Nah, aku kebetulan udah pernah bikin video mengenai 10 acara TV yang mungkin kalian bisa simak kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Jerman sesuai dengan tingkat kemahiran bahasa kalian. Tapi kalau kalian misalnya mau lebih dari itu, kalian mungkin bisa dengerin podcast. Ada banyak banget podcast, contohnya kayak dari Deutschlandfunk yang ada di Spotify, dimana kalian bisa tahu kayak isu-isu terkini. Terus ada juga berbagai macam yang lain yang mungkin aku bisa tulis semua di sini karena aku jujur lupa judulnya. Ini mengenai berbagai 3 macam topik, dan kalian juga bisa belajar dari situ. Terus juga ada juga berbagai macam channel YouTube yang juga bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Jerman. Seperti contohnya Learn German with Anya, Easy German, Fröhlich Deutsch, dan lain-lain yang mungkin tingkatnya ada lebih jago. Dan ini adalah aku tekenin, kalau kan misalnya emang mau tinggal lama di Jerman dan kalian udah punya level bahasa lumayan menengah, kalian harus sesering mungkin konsumsi ini semua. Karena topik ujian kalian itu bisa jadi akan lebih dari yang mungkin kalian bisa pikirkan saat ini. Dan yang terakhir adalah mengenai semangat belajar.
Ya, memang ini semua susahnya dari bahasa Jerman itu bisa bikin semangat belajar itu luluh. Apalagi ditambah dengan mungkin situasi di sekitar kalian itu yang bikin pembelajaran bahasa Jerman kalian itu kurang kondusif. Yang aku bisa bilang adalah kalau memang permasalahannya adalah di lingkungan yang kurang kondusif, aku bilang adalah mungkin kalian bisa ganti ruangan kalian. Terus kalian juga bisa teknik immersion, yakni dengan cara kalian pokoknya semua yang kalian lakukan, semua yang kalian dengerin, hanya untuk jam itu aja, atau hanya untuk hari itu aja, hanya boleh dikonsumsi dalam bahasa Jerman dan tidak boleh ada satupun dalam bahasa asing lainnya. Di situ kalian juga bakal terbiasa. Karena toh juga kalau kalian misal nanti udah nyampe ke Jerman, ya kalian bakal dengerin semuanya itu 99% ya dalam bahasa Jerman. Tapi kalau kalian misalnya merasa kehilangan semangat belajar karena materinya susah, guys, ini kalian perlu ingat terlebih dahulu. Pertama-tama, kenapa sih kalian ingin belajar bahasa Jerman? Kalian ingin Ausbildung? Atau kalian ingin kuliah? Apapun tujuan kalian untuk ke Jerman dan kalian emang ingin menginjakan kaki di sini. Kalau kalian nggak ada bahasa Jerman itu, ya dengan segala maaf, kalian nggak akan bisa nyampe ke sini. Karena itu, kalian harus selalu eyes on the prize. Kalian bakal tahu kalau misalnya aku mau ke Jerman, aku bakal melewati segala tantangan. Mau belajar bahasa, mau apapun, itu pokoknya aku harus bisa, harus selalu ada jalan. Dan kalau memang amit-amit ternyata memang jalannya sekarang itu mulai agak liku-liku, contohnya kamu mungkin pernah gagal ujian dan lain-lain, kamu bisa coba kayak pikirin kayak apa sih yang salah dari aku, apa sih koreksinya, dan bagaimana aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan jangan lupa pertama-tama untuk meminta pertolongan kepada orang lain, dan kalau kalian memang sekali lagi perlu guru les, ya silakan kunjungi guru les terdekat. Dan terakhir jangan lupa untuk berdoa agar semua jalan kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu dia adalah beberapa solusi atau permasalahan yang udah pernah kalian tulis, kalian udah berkenan ke aku melalui YouTube ataupun juga melalui Instagram aku. Terima kasih atas respon kalian yang lumayan banyak ini, dan aku harap video ini bisa membantu supaya masalah kalian itu minimal bisa teratasi sedikit-sedikit. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mau koreksi jawaban atas schreiben kalian atau sprechen kalian, kalian bisa jangan sungkan untuk DM ke Instagramnya aku. Dan akhir kata, terima kasih untuk kalian udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya aku. Akhir kata, aku Hertoni undur diri. Tschüss.